Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. Jumat tanggal 21 Agustus. eh Saudara AAC mulai kembali hari ini dengan saya dan Bapak Ahmad saja, dan apa untuk peserta lainnya nanti menyimak secara online gitu. Silahkan untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini itu apa ya? Kita akan membahas masalah perdebatan. Jadi debat itu merupakan ajaran ulul azmi. Jadi Hmm. ajaran Nabi yang istimewa, tapi yang selama ini tuh cenderung dihindari. Ada kesan jelek ya. Ada kesan kalau mendengar kata-kata debat itu kelihatannya negatif. Seperti itu, Mas Soka. Jadi hari ini kita akan mengupas itu. Kita akan memasuki ayat yang ke-32. Jadi mari kita bahas, kita akan bisa langsung mulai. Halo Mas Soka, sinyal, halo. Halo Mas Soka, apakah suara terdengar? Diulang lagi, Bah. Banget Oke, pakai potong aja. ya, dipotong aja ulang lagi dari awal. Ya, Oke. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat 21 Agustus 2026 kita melanjutkan tadarus Aceh dengan pembahasan tema yaitu tentang debat ajaran ulul azmi yang terpinggirkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas gitu. Salah satu tool skill yang ternyata dimiliki oleh para ulul azmi dan seringkali luput di hadapan para umat Islam gitu. Jadi silakan untuk Bapak Ahmad Abbas dielaborasi untuk tema kali ini. Matur nuwun Mas Oka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi Tadarus Aceh hari ini sangat istimewa. Ini host kita yaitu Ustadz Mufrodi berhalangan hadir, agak sakit. Mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan dan penyakit menjadi
sarana penggugur dosa-dosa. Jadi kali ini Amin. kita dengan host sementara Muhammad Royhan di Semarang. Sebelum kita masuk ke tema kita, yaitu berkaitan dengan ayat 32, mari kita simak bareng-bareng ya. Jadi kita simak bareng-bareng Quran Surat Hud dari mulai ayat ke-25. Jadi salah satu salah satu manfaat dari tadarus AAC itu adalah memaksa kita untuk paling tidak satu pekan itu ada satu ayat yang dihafalkan, satu ayat yang dipikirkan, dan satu ayat yang menggetarkan. Mari kita mulai. Ini sambil cek ya, Mas Oka, hafalan saya. Nah, ayat 32 ya. Mulai dari ini, dari ayat 25. Ya, Oke. disimak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من رب من ربي وأتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طيرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يعطيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله Ini sinyal العظيم. masih bermasalah. Sinyal bermasalah ini ya, masih. Putus-putus, Mas Oka. Halo? Halo? Halo, sinyalnya hilang. Halo, Masih putus-putus? iya, aduh jelek Oke. banget kalau pagi, Bah.
Oh, kalau Amerika malah lancar, Mas. Oka, oka, isinya oka ya putus-putus oka. Nah, berarti gimana itu? Kenapa putus-putus? Kalau Amerika lancar ya? Kalau Semarang ini putus-putus. Oke, sahabat AC semuanya, ini Sinyal berarti oka, sinyal oke. A'udzu billahi ganti tulis minasyaitonir rajim. ganti pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradiluna batiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadhibin. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول الذين تستري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أو أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Sadaqallahul azim. Hari ini kita akan fokus di ayat yang ke-32. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Coba kita lihat di sini. Ini mudah-mudahan setelah membaca ayat ini kita nggak alergi dengan jidal, bahkan kita antusias. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Mereka berkata, wahai Nuh, qad jadaltana, sungguh engkau. Qalu ya Nuhu qad jadaltana, sungguh engkau itu sudah banyak mendebat kami. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Qad sungguh, jadal tak, jadal tak engkau mendebatna kami. Qad jadaltana fa'aksarta jidalana. Fa'aksarta, aksar itu kasir ya. Kasir banyak. Fa'aksarta, maka engkau memperbanyak. Jidalana fa'tina bima taiduna, memperbanyak perdebatan. Jidal itu bentuk gerunnya, bentuk kata kerjanya, masdarnya. Qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Minas shadiqin. Sahabat Asep dimanapun Anda berada, di sini ada kata yang sangat lugas, jadal tanah. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Jadi kalau dibaca ini hanya berapa menit, hanya ada beberapa detik. Tapi sesungguhnya perdebatan ini berlangsung hampir 1000 tahun. Jadi ini berlangsung berabad-abad. Kalau kita dirangkum hanya satu kalimat ini, qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Di sini ada kata-kata debat. Dan yang mendebat ini perlu lebih cermat, bukan Nabi Nuh didebat, tapi Nabi Nuh itu mendebat. Jadi Nabi Nuh itu secara aktif mendebat.
mendebat status quo. Ini yang perlu dicermati. Jadi debat itu bukan sarana defensif. Justru kalau di ayat ini, debat itu adalah sarana ofensif, sarana Nah, menyerang, penyerangan. Ini yang perlu dicermati. Jadal tanah, engkau secara aktif Nuh mendebat kami. Mengapa perdebatan penting di sini? Karena pada dasarnya semua nabi itu adalah pemberontak. Para nabi itu adalah orang-orang yang mempertanyakan status quo, orang-orang yang mempertanyakan sistem yang tidak adil. Nah, cara mempertanyakan status quo yang tidak adil itu adalah dengan argumen yang kokoh. Jadal tanah fa'aksar tajidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Namun perlu dicermati sebelum kita masuk ke jidal ini, kita perlu perspektif yang lebih utuh. Jidal itu bukan tentu saja ya, bukan satu-satunya cara dakwah. hmm. Di surat An-Nahl, bisa masukkan dicek, surat An-Nahl ayat 125. Ini lebih utuh berkaitan tiga sarana berdakwah. Surat An-Nahl surat ke-16 ya. Ini saya teringat kembali karena diingatkan oleh Pak Edi Sudrajat Ahmad. Jadi Pak Edi itu waktu itu langsung spontan. Surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Sudah ketemu Mas Oka? Nah, Surat 16. udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oke, artinya ada. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang lebih sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, kita bisa dicek di sini. Ud'u. Ud'u ini perintah ya, berdakwahlah ya. Serulah. Serulah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada tiga sarana dakwah dan semua sarana dakwah itu bentuknya adalah aktif ya. Ud'u ila Ofensif. sabili rabbika. Jadi dituntut secara aktif berdakwah. Secara aktif berdakwah. Jadi dakwah itu bukan kita menunggu. Dakwah itu sikap proaktif, Mengajak. mengajak. Karena dengan mengajak orang lain sebenarnya kita juga mengajak diri kita sendiri dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dengan hikmah. Hmm. Dengan hikmah. Jadi ini sarana yang pertama, yang paling halus. Jadi kita bisa mengatakan hikmah itu ada salah satunya adalah dengan tindakan ya, bilhal, dengan bahasa nonverbal. Kita bisa mengatakan Hmm. hikmah ini harus pertama, ini fondasinya. Jadi dengan tindakan kita sendiri, tanpa kita sengaja merumuskan dengan kata-kata, tindakan kita sendiri itu sudah merupakan bentuk dakwah. Hmm. Ini seperti dikatakan ini, Mas Sokat terkenal ini ya, Habib Nurmagomedov, Hmm. MMA. ya MMA juara UFC ya, tak terkalahkan. Dia tuh mengatakan orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu nggak membaca Al-Quran. Tapi mereka tuh membaca perilaku umat Islam. Hmm. Nah, perilaku umat Islam itu diharapkan itu sebagai media dakwah, bil hikmah. Jadi Hmm. kita ketika sejak bangun tidur, bahkan ketika tidur pun kita sebenarnya adalah seorang dai. Itu harus disadari. Kita dicontoh oleh terdekat kita.
Orang mungkin orang nggak tidak mendengarkan perkataan kita, tapi orang itu mengamati kita dan kemudian tanpa sadar itu mempengaruhi kita. Jadi Hmm. bil hikmah, non verbal itu media media sinyalnya itu sinyal emosi. Sinyal emosi itu sinyal yang lebih kuat dan lebih cepat. Jadi ini sangat penting bahwa setiap muslim itu pada dasarnya itu berdakwah, berdakwah pada diri sendiri dan berdakwah kepada sekitarnya. Nah, ini penting juga kita bertakwa pada diri sendiri ya. Jadi pada dasarnya kita kan setiap hari juga berdebat dengan diri sendiri, mengajak diri sendiri. Oh, ini ada setiap hari ada pertarungan diri kita sendiri. Jadi ini harus kita sadari setiap hari itu kita sebenarnya berdakwah. Jadi ketika kita marah ya, ini jangan sampai marah itu menjadi kita. Kita bisa memperhatikan marah. Oh, berarti kita kan bukan marah itu. Ketika kita malas, kita sebenarnya bisa memperhatikan malas dulu. Karena kita tuh bukan malas itu sendiri. Nah, kita berdakwah dengan diri kita sendiri. Jadi satu-satunya orang yang selalu mendengarkan kata-kata kita, ya diri kita sendiri. Ini sangat penting kita tuh dengan self talk ini ya. Jadi ini ada penelitian sangat bagus dari psikolog Harvard. Itu 50 tahun memeriksa petugas hotel. Jadi petugas hotel tuh diperiksa seperti ini. Jadi awalnya tuh petugas hotel tuh merasa dia tuh nggak pernah olahraga. Dia karena Hmm. sibuk ngurus hotel, apalagi nggak pernah ke gym kan. Hmm. Dia hanya menyapu, mengepel itu kan. Nah ini kemudian dia tertarik si psikolog Harvard ini membuat eksperimen. Jadi kalau eksperimen kan ada dua ini ya, ada dua grup, Evitas. ada apa? Ada kelas kontrol, nah Nah, ada kelas kontrol. yang terapi. Jadi yang kontrol itu tidak diapa-apakan. Jadi dia tidak diapa-apakan, dia status quo ini kan. Ya. Dan satunya lagi itu kelas terapi. Ternyata yang di kelas terapi ini dikatakan, jadi yang Anda lakukan itu sebenarnya olahraga. Sudah keluar asal diniatkan, nggak harus ke game. Hmm. Nah, setelah di dalam waktu sekian lama itu kemudian dicek, itu beda sekali kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya antara orang yang tadi menyadari dirinya itu berolahraga setiap hari itu dengan yang tidak. Bedanya cuma apa? Diniat. Ini sesuatu yang sangat ini agak tidak sama sekali tidak mengubah apapun. Aktivitasnya sama, mengepel, kemudian membersihkan kamar tidur, tamu, kemudian ini membuang sampah, aktivitasnya sama. Bedanya apa? Niatnya beda. Bedanya Niat. yang satunya itu disadari, yang satunya itu tidak otomatis. Setiap hari itu dia, kalau yang satunya itu otomatis dianggap rutinitas, satunya itu diniatkan. Hmm. Saya ini olahraga. Nah itu penting sekali setiap umat Islam itu setiap hari itu meniatkan sebagai berdakwah. Jadi berdakwah pada diri sendiri, seorang ayah berdakwah kepada bapaknya, kakak pada adiknya, terutama itu ya karena ada kecenderungan itu kan ya dari ini ya, yang otoritatif ke yang bawahnya. Hmm. Ya, jadi tanpa sadar seorang anak itu akan mencontoh bapaknya, seorang adik itu akan mencontoh kakaknya, tanpa kita itu mengatakannya, mengucapkannya. Bahkan banyak hal Hmm. itu sebaiknya tidak diucapkan. Kalau Hmm. diucapkan malah justru rusak. Nah ini Hmm. pentingnya yang pertama itu bil hikmah. Hmm. Bil hikmah, ud'u ila sabli rabbika bil hikmah. Jadi dakwah dengan nonverbal, dakwah dengan tindakan, dakwah Hmm. secara emosi. Jadi ini hal yang sangat penting karena ada kecenderungan kita tuh yang namanya dakwah itu dengan ucapan, kemudian di podium itu eh, dakwah yang paling ini ya, dakwah yang kayak gitu, dakwah yang paling mahalnya di podiumnya aja udah mahal. Nah, yang kedua itu adalah bil mau'izatil hasanah dengan pelajaran yang baik. Bil mau'izatil hasanah. Jadi pertama bil hikmah. Jadi hikmah itu sudah otomatis. Ya. Yang kedua itu bil mau'izatil hasanati. Kita dengan sudah terucap ini. Bil mau'izatil hasanati. Sudah Hmm. verbal. Mau'izoh itu menjadi bahasa Jawa maido, maido.
Nah, ini maido bil mau idotil hasanati. Nah, supaya mau idotil hasanati ya itu berarti harus pertama harus mendengarkan. Kenapa? Karena dakwah itu adalah solusi. Yang namanya Hmm. solusi ya harus ada tahu problemnya. Hmm. Jadi kalau kalau secara otomatis ini kan orang kalau mencari solusi kan orang mencari sendiri. Tapi kalau kemudian kita ngomong, ya kita karena ini harus disadari dia itu masalahnya apa. Nggak bisa kita langsung ngomong. Kalau langsung ngomong itu bukan mau idotil hasanati, itu malah bikin memperbesar masalah, malah jadi Hmm. lari. Dan yang menjadi fokus kita kali ini adalah wajah dilhum billati hiya aksan. Jadi kita di sini wajah dilhum itu bentuknya itu bentuk fiil amr lagi. Jadilhum, debatlah. Beda yang sebelumnya kan? Bil Hmm. mau idat bil hasa bil hikmati, bil mau idatil hasanati. Nah ini wajadilhum, bukan bil mujadalah, tapi di sini wajadilhum, Betul. debatlah. Wajadilhum billati hiya aksan. Wajadilhum, maka debatlah mereka Hmm. dengan perdebatan yang lebih baik. Billati hiya aksan. Nah, ini billati hiya aksan. Di sini bukan sekedar baik, tapi harus lebih baik. Wajadilhum billati hiya aksan. Jadi kalau kita di sini aksan, lebih baik, berarti kan harus ada pembandingnya. Ada Hmm. yang baik, ada yang lebih baik. Jadi ini level yang tertinggi. Wajadiluhum billati hiya aksan. Ini level tertinggi dan harus peniatannya tuh dua kali lipat ya. Ini fi'il amr lagi. Wajadilhum, debatlah. Debatlah mereka dengan perdebatan yang lebih baik. Hmm. Jadi bukan kita merasa lebih baik, tapi perdebatannya harus lebih baik. Nah, bagaimana supaya perdebatan lebih baik? Nah, ini contohnya gimana? Ternyata Al-Quran ini memberikan contohnya. Contohnya itu ulul azmi itu sendiri. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, jadi ada tiga nabi ulul azmi. Nabi dan Rasul ulul azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Hmm. Dari lima ulul azmi itu, yaitu tadi Ibrahim, dari Nuh Nah, dulu ya, Nuh, Ibrahim, Ibrahim, Musa, Musa, Isa. Isa, dan Muhammad. Nah, ini secara eksplisit itu tiganya itu berkaitan dengan debat. Nabi Nuh ini, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Ini secara eksplisit berkaitan dengan debat. Mungkin kita malah Hmm. menduga yang ini ya, Nabi Musa itu yang sering debat ya. Tapi kalau kita lihat cerita Nabi Musa lebih sering didebat. Nabi Musa sering didebat oleh kaumnya rewel-rewel itu kan. Nah, jadi sebuah nabi itu pasti harus cerdas karena salah satu kriteria nabi kan fatona, cerdas. Di antara satu cerdas itu yaitu sebagai bahan untuk bisa merumuskan argumen yang terbaik. Wajah dilhum billati hiya ahsan. Nah, ini Al-Quran itu sudah memberikan tiga gambaran medium dakwah, bil hikmah, mau idoh, dengan mujadalah. Dan berkaitan dengan mujadalah itu detail operasionalnya bagaimana. Kan selalu seperti itu ya. Kan? Kalau kemudian kita diperintahkan tapi kita kemudian tidak diberikan prosedurnya juga bingung. Hmm. Misalkan kita di sini uh, bikin telur, ya kalau orangnya sudah bisa bikin telur sih nggak masalah kan. Bikin telur, bikinnya gimana? Kalau dia nggak tahu ya hanya lihat aja telur itu apa, gorengan itu gimana. Nah, detail operasionalnya bagaimana? Debat yang allatihi ahsan, mujadalah yang lebih baik itu bagaimana? Nah, tidak ada yang lebih baik sebagai media belajar itu dengan dibanding contoh yang nyata. Dan contoh yang nyata itu diberikan oleh dalam hal ini yang kita akan bahas adalah cerita tentang Nabi Nuh. Dan itu secara eksplisit diakui oleh al-mala'ul ladina kafaru. Jadi orang-orang oligarki yang kafir itu sudah mengakui Nabi Nuh itu tukang debat ya. Hmm. Jadal tanah, sungguh engkau itu telah mendebat kami selama berabad-abad. Jadi mungkin kita nggak tahu ini ya, mungkin sebenarnya Nabi Nuh itu mengalami
berapa generasi dia masih Nabi Nuh masih hidup terus. Jadi dikenalnya Nabi Nuh itu dirangkum oleh kaumnya itu sebagai tukang debat. Kau jadal tanah, engkau secara aktif mendebat kami. Pak Aksarta jidalana, sehingga perdebatan itu menjadi banyak. Nah, Hmm. ini sudah kalah. Ya. Mereka itu mengakui kalah sebenarnya di sini. Sudah lempar topi, lempar namanya apa? Handuk putih atau lempar apa di istilahnya marah, apa menyerah. Kemudian karena tanda menyerahnya, Fatina bima taiduna ingkung taminas sodiqin. Maka datangkanlah yang kamu janjikan kalau kamu itu termasuk orang yang benar. Nah, Yang ini sama. bagian ini kita nanti bahas. Nanti kita akan fokus di berkaitan dengan perdebatan yang baik itu bagaimana. Sahabat AC dimanapun Anda berada, jadi kita pertama kita sadari bahwa perdebatan yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu bukan defensif, tapi malah lebih ofensif. Ofensif. Karena kita kan ada ini ya, ada istilah di kaum kelompok agamawan itu ada namanya apologet. Hmm. Ini kalau Defensif. apologet itu bisa dicek masuk ada AI nggak masuk ke apologet itu cenderung Ya, defensif atau def- ofensif dapat dicek. Kata-kata apologet itu apologet. defensif atau ofensif. Apologet itu akar katanya apologis ya. Maaf. Dibacakan, silakan. Coba ya. Ini katanya apologet berasal dari bahasa Yunani apologia yang berarti pembelaan formal. Berarti defensif ya adalah seorang yang bertugas membela, mempertahankan atau membenarkan suatu keyakinan, doktrin, ideologi atau posisi tertentu menggunakan argumen rasional, logika dan bukti sistematis. Berarti lebih defensif di sini. Ya ini Membela. ada istilah ini kalau ini ya kalau di orang-orang Kristen ini apologet Kristen ya itu orang-orang yang biasa berdebat di sini tapi ada kecenderungan itu mereka tuh apologet merasa sebagai pembela diri termasuk Hmm. mutakalimun ahli kalam di ajaran agama Islam itu pun sering disebut sebagai kaum apologet membela diri dari serangan orang kafir ini nggak hebat sekali maksudnya umat Berarti Islam kok enggak, harusnya yang menyerang kalau enggak kita secara lihat aktif mendebat gitu. secara aktif kalau kita lihat ini permainan bola itu tim yang unggul tuh yang menyerang atau yang diserang masuk Yang menyerang. yang menyerang itu kalau orang sudah sejak ini kalau merasa nggak unggul itu kan mencarinya keberuntungan keteledoran lawan itu mereka tuh bertahan tapi kalau tim yang unggul dia kan supaya menggolkan itu akan menyerang ini sejak awal itu perlu di garis bawah ini ya ini ada masalah di umat Islam kalau kita itu apologet menjadi kaum yang membela diri kita seharusnya itu ofensif wajah dilehum pilatihi aksan dan berdebatlah ini berdebatlah dengan mereka dengan debat yang lebih baik. Hmm. Jadal tanah sungguh engkau telah mendebat kami. Jadi ofensif harusnya, bukan apologet. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini lagi ramai di media sosial itu, ini kan ada sosok duo Hasan. Masukan ketiga, Mas Saka, dua Hasan. Ada dua Hasan yang Yang pertama orang orang nggak tahu. dokter. Jadi yang pertama itu dokter Ryu Hasan, spesialis Oh, bedah ya, ya, saraf. ya. Ryu Dokter Hasan. ya, dokter Yu Hasan kau. Jadi spesialis bedah Neurologis ya. saraf. Ini Hmm. kalau dicermati argumennya tuh dia tuh corongnya ini Yuval Noah Harari sebenarnya itu. Ya, Jadi argumennya tuh mirip banget ya, tiplek evolusi ya. tiplek. Nah, ini spesialis saraf, dokter spesialis saraf. Nah, satunya lagi itu Hasanuddin Abdurrahman. Hasanuddin Abdurrahman, dia profesor fisika. Yang itu ya, ya. UI ya. UGM, sekarang pulang di UGM. UGM. Dia lama di Jepang.
Hmm. Ini kita kayak kewalahan banget ini kan, disentil. Jadi dianggap tuh orang-orang Islam itu intinya itu nggak bisa berpikir, nggak bisa berpikir ilmiah. Jadi umat Islam itu dijewer, mikir dong. Jadi yang terjadi saat ini kan seperti ini ya. Ini kita bayangin ini umat Islam. Ini umat Islam dijewer telinganya oleh dua orang ini. Dijewer. Nih, dijewer oleh Ryu Hasan dan Hasanuddin Abdurrahman. Mikir dong, afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Jadi ini umat Islam jujur dijewer, nggak bisa mikir. Ini seharusnya kan ini orang Islam yang menjewer orang-orang yang non Muslim, orang-orang kafir. Apa kamu nggak bisa berpikir? Jadi ini yang terjadi di kita umat Islam itu karena posisi kita itu posisi inferior, tidak bisa menggunakan akalnya. Makanya ketika dijewer kan coba Mas Oka kalau dengan orang tua itu Mas Oka dijewer apa menjewer? Jewer. Dijewer kan. Nah, karena inferior. Jadi kita tuh umat Islam itu dijewer karena umat Islam itu inferior. Karena dijewer biasanya misalnya BIM, kamu dari mana saja. Nah, karena dijewer kemudian membela diri, apologet. Nah, ini yang terjadi kita saat ini itu seperti ini. Sejak awal sudah kalah duluan. Jadi kalau kita lihat di teorinya Aristoteles itu kan komunikasi ada tiga nih. Ada pertama berkaitan dengan etos, kredibilitas, patos berkaitan dengan emosi. Dia harus menguasai emosi, penguasaan emosi. Kemudian baru logos. Logos itu argumen. Ya ini mirip dengan tadi ya, ini bisa untuk detail operasional hikmah mau idoh kemudian wajadil bilati ya aksan bisa pakai trilogi Aristoteles ini untuk bisa menjabarkannya. Etos itu kredibilitas. Kredibilitas itu berkaitan dengan hikmah tadi kan. Ya, perilaku ya, tindakan. Tindakan dan ini Maksudnya, tindakan yang terpercaya. konsisten itu Hmm. akan menumbuhkan personal Percayaan. branding. Hmm. Di sejak awal tuh sudah ada auranya nih. Oh, jadi kita sudah belum ngomong pun sudah dipercaya. Nah ini Hmm. yang kita kalah di sini kalau dalam banyak orang Islam itu ya sejak awal bayangin umat Islam yang bodoh-bodoh. Ada Jadi kebanyakan ngomong. seolah Kebanyakan, berislam itu justru merendahkan akal. malah kebanyakan Berislam, ngomong ya. iya, Kebanyakan ngomong tapi nggak dengerin ya. dengerin. Jadi kita sudah kalah di etosnya ini. Jadi orang yang menumbuhkan etos kredibilitas itu kan karena orang harus punya karya dulu. Hmm. Jadi kalau umat Islam ngomong apa, orang tertinggal itu kan. Nah itu kita yang terjadi itu etos kita belum terbangun. Hmm. Jadi, nah, coba kita lihat ini yang logos itu yang terakhir ya. Jadi ini kita bisa lihat juga tuh logos itu memang tipe tertingginya. Nah, berikutnya adalah mau idoh. Mau idoh itu setelah kita punya etos, orang itu sudah percaya dulu kita sebelum mendengarkan. Itu sudah menang dulu kita. Baru setelah itu menguasai Empati. emosi. Hmm. Jadi intinya pembelajaran itu kan sebenarnya di emosi. Ya. Kalau kita nggak bisa menguasai emosi, ya lebih baik baca AI aja. Jadi keunggulannya pembelajaran langsung itu karena ada yang istilahnya apalagi temuannya namanya neuron cermin. Jadi neuron cermin itu walaupun nggak ngomong, secara emosi itu sudah mempengaruhi. Karena secara spontan otak manusia itu terhubung. Nah ini mau itu. Baru yang terakhir itu berkaitan dengan logos. Ini argumen. Ini Hmm. al-mujadalah. Nah, jadi memang supaya kita bisa kuat di mujadalah ini fondasinya itu harus kuat dulu. Jadi kalau berkaitan dengan trilogi tadi, Al-Hikmah dan Mau'idhah itu bisa sebagai fondasi. Hmm. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, misalkan dulu ketika ya saya ketemu Mas Tom ya, Utomo Modern Jaya. Itu kan Mas Tom itu mentornya Anies Baswedan. Jadi ketika itu Mas Tom bilang seperti ini, nanti kalau kamu ketemu Mas Tom, ketemu Anies, bawa titik B.
Kalau nggak bawa titik baik, gagasan kamu dikira itu hanya ngomong besar saja. Nah, kalau sudah titik baik itu sudah ada Etos. etosnya, sudah ada rekomendasi dari rektor ITB, rekomendasi dari Profesor Safi Marif, itu sudah ada etosnya. Hmm. Nah, termasuk yang sekarang, kenapa kemudian saya berani berdebat ya di media sosial ya karena sudah dibangun itu TOSEM. TOSEM sudah lebih dari 100.000, itu menambah etos. Ketika bicara kemudian perdebatan itu nggak omon-omon. Jadi walaupun debat itu menyampaikan argumen, tapi fondasinya ya tadi tetap fondasinya itu adalah manusia, karena argumen itu muncul dari manusia. Nah, ini yang sangat penting bagi umat Islam supaya tidak dijewer, ya harus punya karya. Hanya punya karya baru bicara. Omongannya sama, tapi kalau kemudian yang ngomong Elon Musk lebih didengar ya kan aja udah beda. Ini membangun etos, membangun patos ya. Ini sangat penting. Jadi mujadalah itu jangan sampai ditinggalkan. Tapi bukan berarti kemudian juga mujadalah itu kemudian asal mujadalah. Mujadalah itu harus bilati hiya ahsan. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini yang posisi pertama. Jadi jangan kita sebagai umat yang didebat, Inferior. Mm-mm. inferior, umat yang kalah, kalau umat yang kalah dijewer. Coba kalau kita lihat ini ya, yang membela diri itu polisi atau pencuri, Mas Oka? Yang membela diri eh, pencuri Pencuri kan. Saya enggak ini, saya enggak ini, kan saya enggak ini. karena Jadi yang inferior. aktif banyak mendebat itu kan polisi. Kamu kenapa kamu ini kan? Karena kita umat Islam sejak awal sudah kalah. Ini mental-mental penamaan apologet ya, membela diri itu sudah sejak awal sudah kalah. Kalah sebelum masuk ke ring. Ini perlu dibereskan dulu. Kita perlu dibereskan dulu sebelum kita kemudian berdebat. Hmm. Kayak ini bisa kebayang ya. Jadi ini posisi awal itu harus penting dibangun. Istilahnya posisi tawar kita itu harus kuat dulu. Daya tawar ya. Daya tawar kita, Bargaining power. bargaining power. Nah, ini yang saya ceritakan dari ini Mbah Uti BA itu dia sering ngomong dia sering cerita seperti ini. Toha, ini ada monyet ya, dia cerita monyet. Nah, monyet. Monyet itu serakah dia tuh makan pisang tangannya apa kan ini monyet ya. Ini bentar. Monyet warnanya apa nih? Ini monyet kok ada aja kan ya. Coba ya. Monyet hijau nggak apa-apa sih ya, monyet. Ini Hmm. monyet. Monyet kayak orang ini ya. Jadi Pak Hasanuddin Abdurrahman itu bilang ini saya dikatain monyet ya saya nggak marah karena saya itu ya mirip monyet, keturunan monyet ya. Kan di teori evolusi seperti itu saya nggak marah. Nah, ini monyet. Monyet ada burung. Ini ada burung. Nah, dia hinggap di monyetnya. Kamu jangan serakah nyet. Nah, monyetnya dengerin, tapi dia denger itu bukan bukan dengerin mendengar, tapi dengerin tuh lihat kelengahannya si burung ini kemudian ditangkap. Lihatnya Hmm. dia sebenarnya bukan mendengarkan, yang aktif tuh Niatnya matanya, bukan. Hmm. telinganya tuh nggak dengerin. Dia diam, Hmm. diam tuh bukan berarti mendengar. Ya. Diam tuh justru karena dia tuh matanya ini melihat posisi lengahnya nih si burung, kemudian ditangkap, Hmm. kemudian bulunya dilepasin, dicopot satu-satu. Kemudian, aduh, nah setelah aduh, udah selesai itu. Nah sekarang kamu terbang, ya. Nah ini karena dia itu mendebat, tapi posisinya lemah, jadi Hmm. dilepasin bulunya, Hmm. dibunuh karakternya, dikriminalisasi, dihancurkan. Hmm. Nah itu jadi kita berdebat ya bukan bukan tanpa perhitungan ya, asal kemudian berdebat harus membangun fondasinya, etos dan patos itu sebelum ke Hmm. logos. Hmm. Jadi ini hati-hati di sini kalau kemudian kita di situ etos dan patosnya belum kuat, ya harus diperhitungkan lagi. Kita Babak belur ya. bisa babak belur. Secara umum sih memang ada cara yang kemudian orang itu etos patosnya itu justru muncul setelah berdebat bisa juga seperti itu. Itu kalau
sama-sama orang asing atau apa ini ya. Kemudian karena kemudian ternyata argumen kita itu kokoh, kemudian matang, itu justru dari debat itu memunculkan kredibilitas. Itu pengecualian ya. Secara umum ya dalam jangka panjang etos dan patos itu dulu yang dipikirkan, baru kemudian logos. Tapi kita nggak harus menghindari perdebatan ya. Ketika ada perdebatan dan kita siap dan punya punya situasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang itu ya, kira-kira atau bermanfaat bagi audiens, itu mujadalah itu penting juga. Dan yang gak penting itu ya ada satu hal yang perlu disadari ya. Kalau kemudian berkaitan dengan mau itu, dengan kalau al hikmah ini kan kita audiennya semua siapa saja, kita nggak peduli Hmm. yang melihat kita. Ini audiennya siapa saja, ini audien siapa saja. Kalau mau itu audiennya jelas. Jadi kita khotibun nasa biqadri ukulihim. Berkhutbahlah kepada manusia sesuai dengan kadar nalarnya. Nah ini audiennya jelas. Tapi di mujadalah itu seringkali audiensnya itu bukan audiens yang langsung. Justru kita audiensnya itu bisa juga pihak penonton. Jadi perdebatan, misalkan A berdebat dengan B, ini yang dicontohkan oleh Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu berdebat dengan al-mauladina kafaru. Jadi ini Nabi Nuh. Ini al-mala'u. Ini kan kelihatan debatnya ini. Tapi ini nggak mesti. Itu tujuannya itu adalah berkaitan di sini. Tapi Nabi Nuh juga menguatkan orang yang sudah beriman. Jadi audiennya, boleh jadi itu audiennya, terutama itu adalah penontonnya. Nah ini yang saya belajar dari ini ya, itu di Gladiator. Itu mengatakan memenangkan Romawi ya. Jadi mereka menjadi gladiator itu untuk memenangkan Romawi. Halo, Mas Oka? Halo, tadi sinyal hilang lagi. Berarti yang tadi itu berarti ini ya, yang pas Hmm. hilang berarti nggak kerekam. Kerekam cuman ya apa di apa kerekam, Oke. nanti dipotong aja. Yang Al-Mujad Al-Mujadalah itu sekali lagi Al-Mujadalah itu tujuan utamanya seringkali boleh jadi itu bukan lawan bicara. Audien justru adalah audiennya adalah penonton itu. Jadi hmm, bukan lawan debatnya itu. Jadi kayak makanya kalau di perdebatan ini Nabi Nuh kan hmm, disaksikan. Perdebatan hmm, Nabi Musa juga disaksikan. Perdebatan hmm, Nabi Ibrahim juga disaksikan. Nah itu hmm, yang perlu kita niatkan juga ketika misalnya berdebat di media sosial, di Facebook. Itu tujuannya bukan ke hmm. yang kita debat Lawan debat. itu, ya, Hmm, tapi yang silent reader itu, yang membaca komentar itu kan apa? Itu hati-hatinya seperti itu. Jadi kita sejak awal tuh harus punya bayangan seperti itu, bukan kemudian berusaha mengubah mengubah pendapat dari lawan bicara. Itu hampir mustahil itu. Jadi kalau lawan bicara di debat, itu ya dia akan semakin mengeras. Lawan pendapat di debat itu akan semakin mengeras. Justru perdebatan itu ditujukan itu kepada audiensnya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan sebelum kita ini ya di contoh Nabi Nuh. Ada yang mau ditanyakan Mas Oka ya atau disampaikan? tadi terima kasih atas penjelasannya bahwa sebelum membangun logos, sebelum menyampaikan logos, sebelum menyampaikan argumen tadi ada langkah-langkahnya yaitu dari hikmah dulu yaitu dengan etos ya, dengan tindakan, dengan kredibilitas yang kalau kita sudah dipercaya, sudah punya kredibilitas baru kita bisa melangkah lagi yaitu mau idoh atau patos di mana mau idoh ini berarti kita sudah punya jamaah ya, sudah punya pendengar lah, sudah punya dari perdebatan itu kita ada yang mendengarkan. Jadi fokus di mau itu bukan kepada lawan bicara tetapi kepada
yang mendengarkan di sekitar kita. Nah, baru ketika kita sudah punya fondasi, baru kita bisa menyampaikan argumen yang secara logis gitu. Jadi argumen yang logis itu dibangun dari fondasi, dari kredibilitas dan eh, penyampaian ya. Mungkin mau itu berkaitan dengan penyampaian ya, Pak. Terkait penyampaian bagaimana Ya, mau itu menyampaikan pesan yang ya menyentuh gitu ya. ya mau itu pendidikan itu lebih fokus di sini. Mau itu pembelajaran. Hmm. Pelajaran jadi kalau ada kurikulumnya, ada audiennya jelas ya tadi Mas Eko udah tepat. Ini sudah ada audiennya. Kalau Hmm. hikmah itu audiennya siapa aja, tidak ada batasan. Ya. Nah, jadi kita nulis di Facebook kan kita nggak itu sebenarnya itu kan dakwah siapa yang baca itu kan itu hikmah sebenarnya. Walaupun juga itu ada unsur mau idhohnya karena audiennya kan udah jelas. Nah, kalau sudah audiens sudah jelas itu jadi mau itu. Nah, kalau di sisi lain di situ di mau itu ada audiens yang nggak mau mendengarkan tapi justru nggak percaya atau menggangguin itu perlu didebat ya. Ya Hmm. jadi ini perdebatan sekali lagi perdebatan itu boleh jadi itu menguatkan yang sudah ngikut. Jadi Nabi Nuh itu menguatkan mental juga para pengikutnya. Hmm. Dan sekali lagi Nabi Nuh itu memang tidak menyebutkan pengikutnya ya mereka itu mengikuti ajaran Allah bukan mengikuti Nabi Nuh kan. Tapi bahasa sederhananya Hmm. pengikutnya lah itu ya. Jadi Nabi Nuh itu Hmm. menguatkan jamaahnya ketika berdebat dengan al-mala'ul ladzina kafar itu antara lain mengukuhkan jamaahnya. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya berkaitan dengan metode debat Nabi Nuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan AC kali ini. Kita saya kembalikan ke Mas Oka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas eh, kajian dari surat Hud ayat 32 pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah menjelaskan gitu, di mana problem umat Islam sekarang tuh mengapa seringkali kita ini banyak eh, melakukan dakwah, tetapi dakwah kita seringkali kurang kuat itu bukan karena di perdebatannya yang kurang logik, bukan masalah isinya, bukan masalah logosnya, tapi ada fondasi yang belum tersampaikan, belum kuat gitu, yaitu kredibilitas dan mauidhah dan cara penyampaian gitu. Jadi semoga bisa eh, apa dapat dipetik hikmahnya ya dari pembelajaran kali ini. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Di stop recordnya. Oke.